Azik angkat langsung di kotak penalti, arahkan dan gol! Lini serang jadi bahan kritikan timnas Indonesia pernah memiliki striker mematikan. Sepak bola tanah air dalam beberapa tahun diketahui memiliki perkembangan yang pesat dan berhasil menorehkan beragam prestasi. Tidak hanya perkembangan yang pesat secara tim saja, namun kemampuan individu dari seorang pemain juga layak diberi kredit lebih. Mengenai itu, ada sejumlah penyerang yang terkenal mematikan dengan kemampuannya dalam mengecoh pertahanan lawan maupun mencetak gol. Lantas siapa saja striker yang dimaksud? Kurniawan Dwi Yulianto. Ex-penyerang Persebaya Surabaya ini sudah mencuri perhatian semenjak mengikuti program PSSI Primavera di Italia pada tahun 1993 hingga 1954. Karir pria yang kini berusia 46 tahun itu tak perlu diragukan lagi. Bintang dan idola pada masanya ini memiliki gaya bermain yang cepat dan tajam. Kurniawan Dwi Yulianto berkarir selama 10 tahun bersama dengan timnas Indonesia. Bersama skuad Garuda, pria kelahiran Magelang ini berhasil mencetak 33 gol dari 59 pertandingan. Kurniawan Dwi Yulianto sampai saat ini masih aktif di dunia sepak bola, namun lebih dikenal sebagai pelatih. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, pemain yang turut masuk daftar sebagai striker paling mematikan milik Indonesia. Sejak berusia 18 tahun, mantan pemain Persija Jakarta ini telah dipanggil ke dalam skuad Garuda. Meski tak pernah membawa juara untuk timnas Indonesia, ia kerap memberikan kontribusi besar untuk skuad Garuda. BP, sapaan akrabnya, diketahui mengkoleksi 38 gol dalam 87 pertandingan. Raji Putirai, malah penyerang di Indonesia era 90-an ini yang selalu menjadi sorotan bagi para penggemar si kulit bundar. Saat merumput di lapangan, pria yang kini berusia 52 tahun itu selalu tampil nyentrik dan menuai perhatian. Prestasi mantan pemain PSM Makassar ini berhasil membawa pulang emas di ajang SEA Games 1991 Filipina. Karir Messi Indonesia tiba di persimpangan, meredup di Slovakia, tak maksimal di timnas Indonesia. Penampilan biasa-biasa saja yang dicatatkan Egy Maulana Fikri bersama dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 semakin menegaskan. Penampilan biasa-biasa saja yang dicatatkan Egy Maulana Fikri bersama dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 semakin menegaskan grafik perjalanan karir sang pemain yang mengalami penurunan. Berbicara soal performanya di klub, tak ada catatan istimewa yang dibukukan Egy Maulana Fikri, terutama jika melihat sepak terjangnya bersama Zlate Moravce di Liga Slovakia. Bahkan setelah 5 bulan sejak bergabung pada Agustus lalu, Egy Maulana Fikri akhirnya harus menerima kontraknya diputus oleh Zlate Moravce. Pihak klub menjelaskan pemutusan hubungan kerja ini dilandasi kesepakatan dari kedua pihak. Penyebab utama dari perpisahan ini ialah karena minimnya kesempatan bermain yang didapat oleh winger berusia 22 tahun itu meski kontraknya masih berlangsung hingga Mei mendatang. Selama setengah musim bermain bersama Zlate Moravce, tercatat hanya ada 9 pertandingan yang mampu dibukukan oleh Egy. Persoalan ini akhirnya turut berpengaruh terhadap performanya bersama skuad Garuda di Piala AFF edisi kali ini. Terlepas dari 2 gol yang mampu dicatatkan pemain asal Medan ini, tak ada kontribusi lebih yang bisa diberikan oleh Egy Maulana Fikri terutama di fase penyisian grup. Bahkan sebagian pihak menyebutkan penampilan yang dicatatkan Egy Maulana Fikri bersama dengan timnas Indonesia di ajang 2 tahunan ini memang terhitung jauh dari kata ideal. Egy Maulana Fikri juga sempat mendapatkan peringatan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong, tepatnya pada saat melawan Brunei Darussalam. Dalam beberapa momen, Sintayong tampak meneriaki Egy Maulana Fikri. Mimik wajahnya serius. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut dirinya memberikan instruksi kepada Egy untuk bisa bermain lebih berani dan tak ragu-ragu. Penurunan performa yang dicatatkan pemain jebolan di klub tahunan itu memang pada akhirnya ikut mempengaruhi kesempatan bermainnya di fase gugur. Sebab pada 2 pertandingan melawan Vietnam di fase semifinal Piala AFF 2022, juru taktik asal Korea Selatan Sintayong sama sekali tak menurunkan Egy Maulana Fikri. Lalu, kemanakah Egy akan melanjutkan petualangan? Setelah berhenti 2 bulan, kini Liga 1 tanpa degradasi, jadi sebab timnas Indonesia tampil buruk. Direktur Teknik Timnas Indonesia Indra Syafri mengatakan ada kemungkinan skuad Garuda gagal total di Piala AFF 2022 karena Liga 1 berhenti selama 2 bulan. Sebelum Piala AFF 2022 dimulai, Liga 1 memang berhenti selama lebih dari 2 bulan akibat tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Akibatnya banyak pemain timnas Indonesia dari Liga 1 kurang menunjukkan performa maksimal karena tidak bermain selama lebih dari 2 bulan. Kini kembali menyeruak kabar bahwa PSSI akan meniadakan sistem degradasi pada Liga 1 2022-2023.
2023. Tentu Timnas Indonesia bakal merasakan dampak terburuk dari keputusan tersebut. Di antaranya, yang pertama, pemain tak bersaing secara kompetitif. Para pesepak bola Indonesia memang akhirnya bakal merasakan dampak negatifnya karena mereka kesulitan mendapatkan iklim pertandingan yang kompetitif sebab tidak ada ancaman degradasi oleh klub-klub papan bawah. Hal inilah yang nantinya berpengaruh besar pada kualitas para pemain, terutama mereka yang jadi andalan tim nasional. Yang kedua, kualitas pemain menurun. Apabila kualitas kompetisi mengalami penurunan karena persaingannya tidak kompetitif, maka hal ini akan berdampak pada kualitas para pemain yang berada di dalamnya. Karena para pemain tak akan terpacu untuk bisa bersaing dengan baik dalam menghadapi sebuah pertandingan. Jika sudah begini, kualitas Timnas Indonesia bakal menjadi pertaruhannya karena pemain-pemainnya tak terasa dengan baik bersama klub. Yang ketiga, tidak memunculkan talenta baru. Dalam setiap kompetisi, semua pemain berpeluang untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Hal ini salah satunya yakni demi mencuri hati pelatih Timnas Indonesia. Tanpa ancaman degradasi, setiap klub tentu tidak perlu repot-repot bersaing karena sudah dipastikan tidak akan turun kasta. Situasi inilah yang membuat para pemain kesulitan untuk bisa memberikan permainan terbaiknya. Sehingga Timnas Indonesia akan kesulitan mencari talenta baru yang lahir dari kompetisi yang sehat.